Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan mengulas 7 tempat mistis yang ada di kota Surabaya, yang mana tempat-tempat ini masih kental sekali dengan bangunan-bangunan kolonial khas Belanda. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar dapat membangun channel ini supaya lebih berkembang. Berikut adalah 7 tempat mistis di kota Surabaya. Museum Negeri Empu Tantular. Museum Negeri Empu Tantular, awalnya museum ini bernama Stedelijk Historisch Museum Surabaya. Didirikan oleh Godfried von Faber pada tahun 1933 dan diresmikan pada tanggal 25 Juli 1937. Saat ini museum ini dikelola oleh unit pelaksana teknis pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Museum Negeri Empu Tantular berlokasi di Jalan Pemuda, Kota Surabaya. Dikabarkan sebagai bangunan yang penuh dengan energi mistis. Banyak pengunjung yang mengaku merasakan energi negatif yang mengelilingi bangunan ini. Dari mulai suara-suara ataupun sosok bayangan tak kasat mata. Dan konon katanya hingga saat ini masih banyak warga sekitar yang kerap merasakan aura-aura mistis di area lokasi tersebut. Hotel Majapahit. Hotel Majapahit yang dibangun pada era kolonial Belanda pada tahun 1910-an juga terkenal sebagai bangunan angker di kota Surabaya. Meskipun tempatnya di tengah area perkotaan, namun tak luput dari hal-hal mistis yang kerap terjadi. Karena tidak lain tidak bukan, Hotel Majapahit adalah salah satu hotel yang bersejarah di kota Surabaya, yang Arab kita kenal peristiwa penyobekan bendera Belanda. Ada cerita yang mengatakan bahwa beberapa tamu hotel yang menginap di sini ada beberapa yang melihat penampakan sosok-sosok tak kasat mata dan mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Dan ada penlarangan di Hotel Majapahit adalah dilarangnya para tamu hotel untuk berjalan di koridor pada waktu malam hari. Adapun kisah tentang Hotel Majapahit ini masih banyak yang belum terkuak di sini. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Rumah Sakit Jiwa Menur juga dikenal sebagai RSJ Menur. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit jiwa tertua di Indonesia. Rumah sakit ini berdiri pada tahun 1895. Banyak terdapat cerita yang berkembang di masyarakat sekitar bahwa bangunan ini dipenuhi dengan energi mistis, dan sering terjadi kejadian-kejadian aneh dan tak terduga, mulai dari suara-suara dan juga sosok-sosok bayangan tak kasat mata. Tak sedikit juga dari staf maupun pasien yang melaporkan dan merasakan keganjilan yang dialami di sini. Suasana yang mencekam pada malam hari menambah nuansa mistis di tempat ini. Gedung Gerahadi Surabaya. Gedung Negara Gerahadi adalah sebuah gedung di Surabaya, Jawa Timur. Gedung ini dibangun pada tahun 1795 pada masa berkuasanya Rasidan Dik van Hengedop di tahun 1794 sampai 1798. Pada mulanya gedung ini menghadap ke Kalimas di sebelah utara, sehingga pada sore hari penghuninya bisa sambil minum teh dan dapat melihat perahu-perahu yang menelusuri kali tersebut. Perahu-perahu itu juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Mereka datang dan pergi dengan naik perahu. Pada tahun 1802, gedung ini diubah letaknya menghadap ke selatan, seperti yang terlihat pada saat ini. Gedung ini kini difungsikan sebagai rumah dinas Gubernur Jawa Timur. Meskipun gedung ini terletak di tengah kota Surabaya, namun gedung ini dianggap sebagai bangunan yang penuh dengan misteri. Berbagai kejadian aneh dan fenomena tak bisa dijelaskan kerap terjadi di tempat ini. Mulai dari suara-suara, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi kerap hadir menyelimuti bangunan ini. Rumah Hantu Darmo. Jika berbicara soal tempat paling angker di kota Surabaya, tentu Rumah Hantu Darmo lah juaranya. Tak sedikit warga yang pernah mendengar atau bahkan mengalami kejadian-kejadian seram di rumah besar ini. Konon rumah mewah sangat luas itu dihuni oleh satu keluarga, dan keluarga tersebut diduga melakukan pesugihan. Suatu ketika seluruh anggota keluarga itu meninggal, dan penyebab kematian mereka terasa ganjil. Dikutip dari Brilio.net, suatu hari keluarga tersebut berhenti memberikan tumbal. Tumbal tersebut berupa nyawa manusia, dan hingga menggantinya dengan nyawa binatang.
Keputusan itu ternyata berujung petaka bagi keluarga kaya rasa kala itu. Suatu hari saat keluarga itu melakukan perjalanan dengan kapal laut, mereka mengalami kecelakaan kapal. Sebuah kapal yang mereka tumpangi tenggelam secara misterius. Bahkan kabarnya kapal tersebut belum ditemukan sampai saat ini. Toh demikian, kini rumah Hantu Darmo tersebut difavoritkan untuk dijadikan lokasi foto karena gaya bangunannya yang kolonial. Bangunan yang konon sudah berusia ratusan tahun ini dipercaya oleh masyarakat setempat menjadi salah satu rumah yang paling angker di kota Surabaya. Taman Bungkul, Surabaya. Sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, dulu tempat ini dikenal sebagai kompleks pemakaman tua yang cukup angker di kota Surabaya. Setelah direvitalisasi, kesan angker itu seakan lenyap, berubah menjadi tempat yang ramai dikunjungi masyarakat Surabaya dan orang luar Surabaya. Taman Bungkul memiliki cerita mistis yang sangat ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Terdapat beberapa lokasi di taman ini yang memiliki kesan angker dan sering dijadikan lokasi untuk kegiatan-kegiatan ilmu bela diri tradisional. Area seluas 900 meter ini semula hanya menjadi wisata religi di Sunan Bungkul. Makam tokoh penyebar agama Islam di wilayah Surabaya ini ada di belakang taman. Nama aslinya adalah Ki Ageng Supo. Ia merupakan saudara ipar Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Pintu air Jakir Wonokromo. Pintu air Jakir adalah pintu air yang terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Pintu air Jakir telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya Indonesia. Penetapannya diresmikan pada tahun 1996. Lokasi pintu air Jakir merupakan tempat pertempuran antara pasukan Tatar dari Tiongkok dengan pasukan kerajaan Majapahit. Pada masa itu Majapahit dipimpin langsung oleh Raden Wijaya. Pertempuran ini merupakan rencana awal terhadap penyerangan kepada Raja Jayak Tawang dari kerajaan Kediri. Pertempuran ini mengakibatkan kekalahan bagi pasukan Tartar. Pertempuran itu terjadi pada tahun 1293. Pembangunan pintu air Jakir selesai pada tahun 1917. Tujuan pendirian pintu air Jakir adalah sebagai pengendali banjir dan penahan intrusi air laut. Selain itu, pintu air Jakir dibangun untuk menampung air yang berfungsi sebagai persediaan pasokan air minum bagi penduduk kota Surabaya. Pintu air Jakir pernah mengalami perombakan pada tahun 1978. Dalam perombakan tersebut, bentuk ornamen pintu air Jakir diubah mengikuti gaya arsitektur Belanda. Setelah perombakan, bentuk arsitekturnya tetap dipertahankan seperti bentuk aslinya. Letak pintu air Jakir berada di Sungai Jakir. Banyak cerita mistis tentang jembatan ini. Antara lain, jembatan ini ditunggu oleh sosok Buaya Putih dan juga Mbah Kalap. Adapun kejadian yang terjadi di jembatan Jakir ini selalu dikaitkan oleh kedua sosok tersebut. Itulah 7 fakta misteri tentang bangunan angker di kota Surabaya. Meski terkenal sebagai bangunan yang angker dan misterius, pastikan untuk tetap menghormati dan menjaga keamanan tempat-tempat tersebut ketika kita berkunjung di sana. Selalu utamakan berkata yang sopan, berbahasa yang baik, selalu berdoa, selalu menjaga perkataan dan perbuatan. Bagi kalian yang ingin mengetahui tempat-tempat saja yang ingin bahas, bisa kalian tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas dengan segala mungkin. Terima kasih, sampai jumpa kembali.